Silahkan Pak Bur. Oke, terima kasih. Eh, kita mulai sambil menunggu teman-teman yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini ada Pak Epo, kemudian ada Pak Bambang Setiawan, kemudian ada Pak Ipul, kebetulan pakai handphone, ada iPhone, Kang Ipul. Sore hari ini bagi saya pribadi topik yang menarik, karena energi komutasi, kemudian ke depan mau seperti apa, kita sebagai ahli geologi yang dan ini merupakan tawaran-tawaran hal yang menarik dan membuat geologi nanti ke depan juga bisa adaptif terhadap perkembangan revolusi 4.0. Hari ini menurut catatan pendaftar itu ada 50 orang lebih, dan biasanya akan join antara jam 3:30 sampai jam 4. Jadi nanti akan insya Allah lebih banyak. Kemudian teman-teman mahasiswa atau teman-teman ahli ini merupakan transdisiplin yang baru pada akhirnya nanti, meskipun sudah dimulai dari 80-an, statistik dan komputer, cuman pada akhirnya itu nanti menjadi lebih mengglobal. Dan EPO dengan banyak tim itu salah satu ahli-ahli geologi yang milenial dan cukup menginspirasi saya untuk mengembangkan ke geokomputasi, meskipun saya termasuk yang kolonial ya. Jadi saya rasa ini materi yang menarik. Dan semoga ini bermanfaat bagi semuanya. Terima kasih. Acara ini akan dimoderatori oleh Pak Bambang Setiawan. Saya persilakan Pak Bambang Setiawan. Baik, terima kasih banyak Pak Burhan. Mungkin langsung saja, ya seperti biasa akan ada paparan dari Pak Epo. Pak Epo mungkin juga bisa menjelaskan tentang CPMK dari mata kuliah geokomputasi ini, agar paling tidak peserta yang hadir hari ini bisa mengerti setelah mengikuti kegiatan ini apa yang akan didapatkan. Paparan awal mungkin sekitar sampai jam 4:30 Pak Epo, kemudian atau jam 5-an, sebelum diikuti dengan tanya jawab dan diskusi di akhirnya. Waktu dan tempat saya silahkan Pak Epo. Baik, terima kasih Pak Bambang dan Pak Burhan. Mohon maaf, apakah suara saya sudah terdengar dengan baik? Terdengar dengan jelas dan baik. Bagus di Aceh. Siap. Selamat siang semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Aspro DTG telah memberikan kesempatan sama saya untuk mempresentasikan apa itu tentang geokomputasi, khususnya tentang machine learning. Jadi semangatnya dalam mempresentasikan ini adalah saya ingin sekali Indonesia cukup maju di bidang data ya khususnya. Jadi tidak hanya di bidang geologi, tektonik, sedimentologi, struktural geologi dan lain-lainnya, tapi kita coba harus kuat di bidang data gitu. Jadi kebetulan kalau saya bandingkan antara perkembangan data science di Indonesia dengan dibandingkan di luar negeri, di Indonesia cukup kuat. Kemudian khususnya di sektor-sektor di non-geologi ya. Tapi untuk di bidang geologi sendiri masih jarang sekali yang berminat gitu. Tapi sekarang ini saya lihat sudah cukup banyak yang sudah masuk ke sudah ingin masuk ke ranah situ, tapi tetap jumlahnya itu masih belum sebanyak demand-nya. Atau mungkin kita bisa bilang belum tercipta demand-nya sehingga minat ke arah situnya masih belum banyak. Ini saya coba presentasikan materinya. Jadi ini sudah terlihat ya layar saya, mohon maaf. Jelas. Oke. Silakan. Jadi kita akan bahas geokomputasi, lebih khusus aplikasi artificial intelligence atau machine learning di bidang geologi. Sebetulnya judul perkuliahannya itu artificial intelligence ya di bidang geologi, tapi sebetulnya yang ingin saya angkat bukan artificial intelligence-nya, melainkan machine learning. Tapi atau bahasa Indonesianya itu kita sebut sebagai kecerdasan buatan artificial intelligence. Machine learning kalau kita terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia kurang bagus ya, jadinya pembelajaran mesin gitu. Jadi seolah-olah, betul sih belajar mesin gitu, tapi
kurang oke saja terdengarnya. Terus nanti sebetulnya di bawah ini ada lagi yang lebih spesifik, disebutnya deep learning. Itu sebuah istilah ya, jadi maknanya tidak seperti deep learning seperti itu, tapi kalau kita terjemahkan dalam bahasa Indonesia namanya pembelajaran dalam, itu lebih aneh lagi. Jadi untuk sementara ini saya gunakan istilah kecerdasan buatan yang mewakili artificial intelligence, machine learning, dan deep learning. Nah, kita akan lihat kira-kira aplikasinya di bidang geologi seperti apa. Sebelumnya perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Epicurus Jaya Kusuma, Master di Manchester, S1 saya di ITB, fokus S1 saya itu di bidang batu bara waktu itu tentang unconventional resource, kemudian Master saya ambil Petroleum Geology. Dilihat dari background saya, sebetulnya saya bukan programmer, kemudian saya tidak pernah mengerjakan coding sebelumnya, tapi saya sempat fokus di bidang GIS dan sejenisnya, juga reservoir modeling. Kemudian pada saat ini saya memiliki riset fokus di bidang sedimentologi, petroleum geology, machine learning, dan automation di geologi. Okay? Dan saya juga mengajar di bidang sedimentologi di semester ini. Ini email saya jika perlu menghubungi saya, silakan reach via email, ada email universitas juga email di Setstrap. Oke, untuk perkuliahan ini CPMK atau capaian pembelajaran mata kuliah. Jadi saya mengharapkan ketika setelah mempelajari atau setelah ikutan kuliah ini, diharapkan mahasiswa dapat menjelaskan prinsip dasar data analisis dan kecerdasan buatan secara umum. Jadi tahu tuh semacam prinsip umumnya seperti apa sih, kemudian mengetahui beberapa contoh implementasi kecerdasan buatan di bidang geologi. Jadi ada dua ya intinya, tahu prinsip dasarnya secara kasar ya, mungkin nggak bakal terlalu detail karena waktunya kurang. Juga kedua adalah contoh implementasi kecerdasan buatan di bidang geologi. Mungkin akan dibahas di sini tidak hanya kecerdasan buatan machine learning dalam tanda kutip, tapi termasuk juga optimisasi dalam optimisasi methods, semacam meta heuristic methods untuk mencari tahu korelasi, sequence detection, dan sejenisnya. Oke. Ini outline perkuliahannya, jadi kita mulai dari definisi terlebih dahulu, apa itu geokomputasi, kemudian aplikasi geokomputasi di bidang geologi secara umum, baru kita akan masuk ke pembahasan tentang deep learning, machine learning, AI, kemudian contoh-contoh kasusnya, dan beberapa contoh beberapa metode, dan jika waktunya masih memungkinkan, saya akan memberikan demo terkait bagaimana menggunakan machine learning di Python dan sejenisnya. Oke, kita mulai terlebih dahulu dengan geocomputation. Jadi ini saya ambil dari dua buah website. Yang pertama itu wiki.gis.com dan geocom.r, Robin Valence, dan segala macam. Jadi istilah geokomputasi itu sebetulnya sudah bersirkulasi dari lama sekali gitu ya, terutama di tahun 1998 di mana komputer itu sudah mulai sering dipakai oleh orang-orang umum. Jadi geokomputasi itu adalah sebuah bidang riset yang mengutamakan kemampuan komputasi yang intensif gitu ya. Contohnya seperti neural networks, heuristic method, dan statistik otomata untuk menyelesaikan permasalahan statistik gitu ya. Jadi kata-kata geo itu bukan berarti geologi, tapi kita lebih merefer ke arah spasialnya gitu ya. Dan metode yang digunakan pada pernyataan di wiki.js, metode yang digunakan itu adalah metode yang advance gitu ya. Contohnya neural network, heuristic, dan cellular automata. Itu definisi yang pertama, dan menurut saya itu terlalu sempit. Jadi saya coba mencari tahu kira-kira definisi dari komputasi yang lebih luas apa gitu ya. Ternyata dari berbagai macam definisi, semuanya merefer hal yang hampir serupa gitu ya. Jadi yang kedua itu menyatakan various geokomputasi adalah metode yang menggunakan berbagai macam jenis data. Datanya geodata, maksudnya adalah data yang memiliki identitas spasial yang bisa digunakan untuk mengembangkan alat-alat geotools gitu ya. Oke. Dan semuanya dilakukan dengan konteks saintifik gitu. Jadi dua hal yang penting di sini, pakai geodata, kemudian geotools untuk menyelesaikan permasalahan seperti itu. Dan dalam mengerjakannya itu menggunakan scientific approach. Nah dari kedua hal ini kita melihat kemiripan gitu ya, walaupun berbeda. Yang pertama itu adalah sama-sama memiliki kata spasial gitu. Oke. Nah
setelah saya cari-cari tahu, ternyata memang kata geokomputasi ini bukan digunakan untuk geologi saja gitu ya, tapi itu sebetulnya istilah yang dimiliki oleh teman-teman kita di geografi. Jadi geologi kita pinjam istilah geokomputasi dari geografi yang isinya itu adalah spatial related problem solving gitu. Oke. Nah, sekarang kalau di geologi seperti apa? Nah, anyway, kita selain geokomputasi ada lagi yang masih membingungkan, itu ada geostatistik namanya. Nah, kemudian di geostatistik itu apa? Geostatistik itu adalah subkelas dari statistik yang berguna atau tugasnya itu adalah menganalisa data, kemudian mempredik value, oke? Mempredik value, tapi dalam konteks spasial gitu. Contoh-contoh aplikasi dari geostatistik itu adalah grading, kemudian statistik SIS, SGS, dan sejenisnya. Jadi selama input yang digunakan itu adalah input yang memiliki sifat spasial, kemudian dimodelkan, kita melakukan prediksi, maka kita akan melakukan proses yang namanya geostatistik. Oke. Nah, jadi dua-duanya ini hampir mirip nih. Yang pertama, dua-duanya adalah solving problem, dan kedua-duanya memiliki data atau menggunakan input data berupa input data geodata gitu ya. Nah, kemudian beda kedua-duanya apa? Nah, itu dia. Jadi keduanya itu sebetulnya hampir sama gitu ya. Kalau di geofisika membedakan antara geokomputasi dan geostatistik adalah geostatistik itu adalah kemampuan untuk mendeskripsikan hubungan data secara spasial. Itu jadi bukan untuk memprediksinya, tapi lebih ke bagaimana sih hubungan antara satu data dengan yang lain kita angkakan gitu ya, dalam bentuk variogram, dalam bentuk yang lain-lain gitu, pakai Markov chain dan segala macam. Nah, geokomputasi itu adalah effort untuk melakukan proses komputasinya gitu. Itu kalau di geofisika seperti itu. Tapi mungkin dikoreksi juga jika ada teman-teman geofisika yang yang lebih paham terkait ini. Dan dua-duanya itu kita gunakan untuk solving spatial problem. Oke, spatial problem ya, ini bukan geological problem. Nah, sekarang kita sebagai geologis, apakah semua problem dari geologi itu adalah spasial gitu? Nah, ternyata kita lihat di sini ya, geological problem itu apa saja? Ada petrophysics, geostatistik, oke, quantitative sedimentology, burial history, quantitative structural geology. Ini adalah beberapa masalah atau geological problem yang sifatnya computationally extensive, tapi menurut saya ini tidak terlalu membutuhkan geostatistik gitu. Nanti kita bakal bahas kenapa petrophysics itu dia tidak geostatistik walaupun dia adalah well data, kemudian burial history dan lain-lain. Jadi intinya ada beberapa hal yang geological problem tapi dia bukan geostatistik gitu ya. Nah, kemudian yang ini belongs to geostatistik atau geocomputation. Well, oleh karena itu mungkin kita harus buat istilah sendiri gitu ya. Jadi di sini geokomputasi, again, itu kita pinjam istilahnya dari orang-orang geografi gitu ya. Nah, di geologi seperti apa? Mungkin kita harus ganti namanya nih ya. Bukan geokomputasi, tapi geological computation. Jadi, artnya atau maknanya menjadi lebih luas. Itu nggak cuma masalah spasial doang, tapi termasuk masalah-masalah non-spasial yang bisa dikerjakan, kemudian membantu problem solving di bidang geologi, seperti itu. Jadi kita sudah punya nih sekarang istilah geokomputasi yang lebih luas, nggak cuma masalah spasial doang, tapi termasuk hal-hal yang bersifat non-spasial, tapi berhubungan dengan geologi, seperti itu. Tapi mungkin ini perlu bahasan lebih detail lagi terkait geokomputasi, geological computation, geostatistik di astrolitegi gitu ya khususnya. Kira-kira apakah perlu dikotak-kotakan atau seperti apa gitu. Karena menurut saya ke depan, geologis itu wajib bisa mengetahui data itu dengan metode-metode geostatistik, geokomputasi, kemudian data analytics, dan yang lain-lainnya. Oke, jadi itu introduction-nya. Semoga paham gitu ya, atau semoga mudah diamati. Jika ada pertanyaan, jangan ragu untuk langsung ditanyakan ke chat-nya. Oke. Lanjut lagi. Nah, kemudian di sini pun dijelaskan kalau di geologi itu kita di geostatistik metode yang digunakan itu dibatasi dengan neural network, heuristik, kemudian cellular automata gitu ya. Tapi menurut saya ini definisi yang beberapa tahun yang lalu. Nah, sekarang ini kita sudah mulai mengenal beberapa metode-metode yang cukup advance gitu.
Contohnya seperti meta-heuristik, jadi tidak hanya heuristic search, ada meta-heuristik. Mungkin dua-duanya sama, apa bedanya saya kurang paham, tapi yang saya pelajari itu namanya metode meta-heuristik. Kemudian ada juga metode yang disebut finite element modeling, itu termasuk geokomputasi, tapi tidak termasuk spatial modeling, machine learning, artificial intelligence, deep learning, dan yang lain-lainnya. Jadi metode-metode yang tidak ada di luar sini. Oleh karena itu kita memang harus buat branch sendiri tentang geokomputasi gitu dan segala macam. Nah, kurang lebih seperti itu. Di geologi, tentunya untuk memahami ini semua tidak mudah gitu ya. Jadi sangat sulit sekali saya akui. Tidak satu hari paham gitu. Tapi mentality, maksudnya ketika kita mencoba mempelajari ini, metode-metode ini, mentalitinya mungkin harus dibedakan antara mentality seorang statistician mempelajari metode ini dan mentality geologis mempelajari metode ini. Statistician, orang ahli statistik ketika mempelajari metode ini, mereka betul-betul harus tahu nuts and bolts setiap function, setiap turunan, sampai ke detail-detailnya untuk masing-masing metode ini. Tapi menurut saya sebagai geologis, kita lebih fokus ke bagaimana cara menggunakan metode-metode yang sudah ada ke bidang geologi begitu. Jadi lebih fokus ke aplikasinya dibandingkan mengembangkan algoritma yang seperti ini. Jadi untuk saat ini pun metode seperti machine learning, AI, deep learning itu masih berkembang dengan sangat cepat ya, khususnya deep learning. Nah, kemudian karena berkembangnya dengan cepat sekali, jadi banyak sekali sektor-sektor yang ditinggal gitu. Salah satunya adalah sektor geologi. Sampai saat ini aplikasi deep learning di geologi itu masih sedikit sekali. Kita masih di level either machine learning atau artificial intelligence. Jadi kalau kita lihat hierarkinya, paling general itu kita sebut artificial intelligence, lebih detail lagi kita punya machine learning, lebih kecil lagi itu irisannya, lebih spesifik itu kita sebut sebagai deep learning. Oke, ini ada beberapa geological problem. Kita bagi jadi dua ya. Ini mungkin cuma contoh saja, nggak semuanya saya tulis di sini. Jadi ada yang namanya spatial problem sama non-spatial problem. Dua-duanya itu bisa kita selesaikan dengan metode komputasi gitu ya. Spatial problem contohnya adalah kriging, sequential Gaussian simulator, sequential indicator simulator, IDW dan segala macam. Jadi intinya ini semacam melakukan proses interpolasi atau ekstrapolasi data. Jadi filling the missing data by doing interpolation, extrapolation. Bagaimana cara melakukannya? Ya pakai kriging, sequential Gaussian simulator, SIS dan seterusnya. Ini hal-hal yang kita sebut sebagai pure geostatistik ya, gitu. Oke. Karena apa? Karena untuk melakukan ini kita memerlukan informasi koordinat. Nah, informasi koordinat itu menyebabkan sebuah data menjadi geodata atau data spasial. Sekarang kita berhubungan dengan data yang atau problem yang sifatnya non spasial gitu ya. Contohnya apa? Contohnya adalah rock typing. Jadi beberapa teman di petrophysics itu ada sebuah metode yang namanya rock typing. Itu adalah mengidentifikasi tipe-tipe batuan atau tipe-tipe kelas batuan berdasarkan data well log atau cutting dan jenisnya. Nah, itu adalah sebuah problem dan biasanya diselesaikan dengan cara komputasi. Tapi input data yang dibutuhkan untuk melakukan rock typing itu bukan input data spasial, melainkan data gamma ray, neutron, density, dan jenisnya. Oleh karena itu, kita klasifikasikan si rock typing ini sebagai non-spatial problem. Gitu ya. Nah, kemudian di sini ada yang namanya kuantitatif, maksud saya quantitative something gitu ya, apakah ini quantitative micropaleontology dan sejenisnya. Kemudian quantitative thin section analysis itu contohnya adalah ketika kita melihat thin section gitu, kita bisa menghitung besaran porositas dan segala macamnya dari foto langsung. Itu adalah computation problem juga, tapi itu bukan spasial. Nah, kemudian hal lain yang computation problem tapi bukan spasial, contohnya adalah sequence stratigraphy forward modeling. Nah, kemudian structure geology forward modeling seperti itu. Jadi kita sudah mulai mengkotak-kotakan nih antara spasial dan non-spasial. Dua-duanya itu sangat penting buat geologi, bukan berarti spasial saja yang penting, tapi non-spasial juga sama pentingnya. Walaupun demikian, input datanya berbeda. Spasial data itu dia memerlukan informasi spasial, tetapi yang non-spasial ini, yang non-spasial problem, dia tidak membutuhkan input berupa data spasial seperti itu. Nah, kemudian ini ada beberapa gambar gitu, coba kita bahas. Yang sebelah kiri ini analisa petrofisika.
Analisa petrofisika itu untuk mengetahui kadar air, besaran porositas dalam batuan, dan besaran dan kadar shale dalam batuan gitu ya, khususnya di batuan klastik dan karbonat. Tentunya yang membedakan apakah dia masuk dalam problem spasial dan spasial adalah input datanya. Nah, kita lihat di sini, untuk mengetahui besaran porositas, kita tidak perlu mengetahui lokasi dari kedalaman sini ya. Jadi yang kita perlukan itu hanya nilai neutron, density, dan resistivity dan untuk mengetahui saturation gitu. Karena inputnya bukan merupakan data statistik, bukan merupakan data spasial, maka kita bisa bilang bahwa petrophysical analysis itu dia bukan spatial related problem gitu ya. Jadi seperti itu. Nah, kemudian di sini juga ada namanya reservoir modeling gitu ya, grid-based reservoir modeling. Ini juga kalau yang ini spesifik sekali ini ya. Jadi kita memiliki sumur data-data sumur. Nah, untuk bisa membuat model seperti ini kita butuh koordinat. Karena dia butuh koordinat, maka kita kategorikan proses modeling ini sebagai spatial problem gitu ya. Nah, jadi sekarang sudah mulai muncul nih dua-duanya. Antara petrophysics dan modeling itu dua-duanya sangat penting di bidang geologi, khususnya di eksplorasi migas, pengembangan lapangan migas. Dan kita dealing dengan proses yang non-spasial dan spasial seperti itu. Coba kita bahas lagi di sini. Di sini ada ini hasil penelitian saya. Ini namanya sequence stratigraphic forward modeling. Jadi saya lakukan adalah saya mensimulasikan bagaimana sebuah delta berkembang over the time ketika sea level rise and drop. Jadi di bawah sini kita punya sea level. Kalau dia tinggi di sini, kalau dia turun ke bawah. Ketika kita play, lihat di sini ada sea level rise, sea level drop, sea level rise, sea level drop, dan segala macam. Ini adalah hasil simulasi matematis. Dalam artian ini adalah sebuah pendekatan bagaimana menggambarkan proses fisiknya di alam. Tapi kalau kita describe apakah ini masuk spasial atau non spasial, karena kita menggunakan koordinat di sini, seharusnya dia adalah spatial problem seperti itu ya. Kemudian lanjut lagi, kita juga memiliki, nah ini contoh lain penggunaan ini penelitian mahasiswa saya namanya Gezain. Kebetulan Gezain juga datang di perkuliahan kali ini. Jadi yang dilakukan adalah ini ada data hyperspectral imagery diambil dari Google Earth Engine. Jadi hyperspectral imagery itu dia jadi semacam Landsat gitu ya, satellite image, tetapi dia memiliki spektrum resolution yang sangat tinggi sekali. Jadi terdiri atas 250 band kalau tidak salah. Nah, dari sini Gezain dia mengambil beberapa sampel yang cukup representatif yang sempat dia datangi di lapangan, yang isinya adalah informasi batuan. Dari sampel ini diambil nilai spektralnya, kemudian dimasukkan ke dalam machine learning berbagai macam metode dan kemudian kita bisa lihat hasilnya seperti ini. Jadi idenya itu adalah melakukan geological mapping dengan hyperspectral image gitu, dengan supervised data yang diambil dari lapangan. Ini hasilnya. Jadi di sini ada metode yang namanya random forest, kemudian KNN, SVM, ada BOOS dan segala macam. Dan kita sempat melakukan parameter time tuning juga dengan grid source CV. Ini hasilnya. Jadi hasil yang terbaik menurut saya itu, tapi masih belum konklusif juga ya, adalah SVM dengan parameter ini. Nah, seberapa bagus ya hasil prediksinya? Kita bisa bandingkan dengan geological map yang ada di daerah situ ya. Jadi di sebelah kiri sini kita memiliki geological map daerah Kebumen. Daerah mana nih ya? Saya pun kurang familiar dengan ini. Tapi di sini kita punya warna hijau, kuning, terang, kuning lagi, tapi ini saya coba recode lagi menjadi seperti ini. Nah, kemudian saya bandingkan antara peta geologi Kebumen ini dengan hasil SVM. Kira-kira sama apa tidak gitu ya. Nah, idenya itu adalah kita membuat geological map bukan semirip mungkin ya. Kita coba bandingkan hasil geological map dibuat dengan machine learning dengan geological map yang dibuat dari peta geologi regional gitu. Kalau kita lihat secara detail tentu hasilnya berbeda, tapi secara elemental gitu ya, secara bentuk itu hasilnya sudah oke. Jadi this is risetnya Gezain itu menunjukkan ada nih potensi kita menggunakan data-data remote sensing untuk melakukan geological mapping. Tentunya tetap harus ke lapangan, tapi bedanya adalah ke lapangannya itu tidak semua titik gitu ya. Anyway, ini adalah riset gitu, bukan berarti saya menyarankan untuk tidak pergi ke lapangan. Kalau misalkan
ada waktu, maksudnya saya sangat prefer sekali jika ada coupling seperti ini dipetakan secara umum gitu ya. Tapi ada kalanya di mana lokasinya sangat remote, kemudian waktunya sangat pendek dan segala macamnya, kita bisa melakukan geological mapping dengan menggunakan satellite image gitu. Di penelitian Gezen, dia coba membandingkan kira-kira bagaimana hasil geological map dengan menggunakan Hyperion di berbagai macam algoritma, kemudian dibandingkan dengan data spektral yang umum seperti Sentinel data dan segala macam. Mungkin nanti bakal bisa di-share hasilnya, tapi saat ini masih dikembangkan gitu, jadi kita tunggu saja hasilnya seperti apa. Kemudian, kita coba masuk ke topik pembahasan yang disebut sebagai machine learning. Jadi sebetulnya machine learning itu sudah ada dari zaman dahulu kala gitu ya. Mungkin dari tahun 80-an itu sudah ada, bahkan dari tahun 70-an saya dengar sudah ada. Tapi masalahnya adalah mengapa baru tahun 2015 ini berkembang? Karena untuk melakukan proses machine learning itu membutuhkan proses komputasi yang sangat berat sekali gitu ya. Apalagi kita bicara dengan deep learning. Dulu kita melakukan proses machine learning dengan komputer 256 kilobyte itu bisa mengambil waktu bisa lama sekali ya, bisa berbulan-bulan gitu. Tapi sekarang di rumah kita punya laptopnya itu ukurannya bisa sampai 8 GB, 16 GB, 32 GB gitu ya. Kemudian core-nya banyak dan segala macam. Jadi analisa machine learning itu bisa sangat affordable sekali karena harga hardware semakin murah, kemudian setiap orang punya fasilitas yang sama. Apalagi sekarang kita punya cloud platform gitu ya, jadi tidak perlu membeli komputer yang canggih untuk melakukan ini, bisa juga kita mengerjakan di cloud gitu, pakai namanya Google Colab. Nah, coba sekarang kita lihat dulu data analytics. Jadi sebetulnya ini cuma gambar umum aja bagaimana sebuah data itu dirubah menjadi informasi gitu ya. Data itu sesuatu yang mentah, tidak ada artinya gitu, kemudian kita harus artikan data itu. Jadi sesuatu yang valuable, itu namanya informasi. Nah, untuk berubah dari data menjadi informasi, kita memerlukan sebuah proses namanya cognitive process atau proses kesadaran. Contoh cognitive process itu adalah assessing gitu ya. Jadi kita menilai apakah ini betul atau tidak, scoring, memberi angka gitu, apakah skornya berapa, segala macam, atau membuat interpretasi berdasarkan data yang diberikan, atau mungkin create something gitu ya dari contoh data yang diberikan, atau draw something, menggambar sesuatu gitu. Jadi proses kognitif ini bisa mengubah data menjadi informasi begitu. Okay? Dan untuk melakukan proses kognitif kita membutuhkan otak gitu ya. Itulah kenapa manusia bisa melakukan interpretasi, karena kita memiliki otak. Kemudian setelah kita memiliki informasi tersebut akan bisa diimplementasikan dengan proses otomasi atau manual interpretation dan segala macam. Nah, idenya adalah proses kognitif ini idenya adalah kita coba menggantikan proses kognitif yang berat atau yang ringan, yang repetitif dan cukup memakan waktu lama dengan ini nih, dengan si robot AI ini. Jadi kita akan minta mesin ini untuk melakukan pekerjaan assessing, scoring, interpretation untuk mengubah data menjadi informasi gitu. Tentunya machine learning ini, AI ini dia tidak memiliki keterbatasan. Mengapa? Karena AI itu bukan manusia ya. Jadi kalau kita bandingkan antara manusia dengan AI, bagaimana manusia bekerja adalah pertama, manusia itu bersifat pola pikirnya bersifat kualitatif ya. Jadi ketika kita melihat data, kita bisa langsung menilai kira-kira ini bagus atau tidak dan segala macam. Tapi bayangkan untuk AI, yang diterima dengan AI itu hanya data gitu ya, dan kita harus mengajarkan AI ini bagaimana cara membaca datanya dan segala macam gitu. Oke, itu kekurangannya. Nah, tapi manusia punya kekurangan juga. Kekurangannya adalah kita memiliki working stamina yang sangat kecil gitu ya. Jadi mungkin satu hari kita maksimum kerja hanya 4 jam, 5 jam. Tapi dengan komputasi, dengan machine learning atau dengan otomasi, kita bisa menggantikan pekerjaan yang ringan pakai mesin menjadi lebih cepat gitu ya, dan bisa bekerja selama 24 jam. Nah, kemudian selain limited working stamina, manusia memiliki kelebihan bersifat easy to train gitu ya. Jadi manusia itu sangat mudah sekali di-train dibandingkan mesin. Jadi kalau mesin itu kita train belum tentu hasilnya seperti yang kita harapkan. Tapi kalau misalkan manusia,
itu kadang-kadang tidak ditrain pun dia bisa belajar sendiri gitu ya. Contohnya bayi gitu ya. Dari mana bayi bisa belajar ngomong? Secara tidak langsung kita tidak mengajarkan ya, tapi dia mencontek ke apa yang terjadi di sekitaran dia, kemudian mencoba meniru gitu. Nah, kalau mesin atau AI dia tidak bisa meniru dengan begitu saja. Jadi kita harus paksa dia untuk belajar. Itulah kita sebut sebagai machine learning. Nah, jadi kalau kita bicara tentang machine learning, itu adalah scientific study dari algoritma dan statistical model yang isinya itu atau algoritma yang isinya itu open. Jadi algoritma yang sifatnya itu dia tidak memiliki eksplisit komen di dalamnya gitu. Jadi mereka tidak si algoritmanya tidak memiliki arahan. Jadi contohnya begini. Kalau misalnya kita bicara tentang visual, gambarnya itu dia menentukan visual, begitu ya. Dan untuk menentukan apakah dia scene apa shell, kita harus buat cut off begitu ya. Cut off berapa? 0,5 gitu. Nah, di machine learning tanpa memberikan cut off seperti itu, kita bisa tuning machine learning kita agar dia bisa membedakan yang mana itu scene, yang mana itu shell dengan diberikan contoh gitu. Jadi kita tidak memberikan cut off, tapi kita kasih contoh nih ke mesinnya. Oke, mesin ini adalah scene, ini adalah shell. Nah, sekarang tugas kamu adalah cari nih yang mana yang shell, mana yang scene gitu. Dia bakal mengerjakan proses perhitungan statistik di dalamnya. Kemudian dia akan setelah melakukan perhitungan statistik, dia bakal memutuskan kira-kira yang mana scene, yang mana shell berdasarkan input data dan contoh data yang sudah diberikan seperti itu. Nah, untuk machine learning kemarin sempat ada diskusi dengan teman-teman dari dari industri. Intinya machine learning itu sangat berpotensi untuk mengurangi beban kerja di bidang geologi gitu ya. Tapi bukan berarti semua pekerjaan di geologi itu bisa di machine learning kan. Oke, itu yang pertama. Dan seandainya bisa di machine learning kan, dia akan mengurangi waktu untuk pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya mudah. Jadi dia machine learning bisa mengerjakan sesuatu yang susah gitu ya. Bisa mengerjakan sesuatu yang susah gitu ya, oleh manusia susah, apalagi buat mesin gitu ya. Nah, sekarang kita yang gampang-gampang dulu aja, akan mengurangi waktu pekerjaan yang easy dan kemudian redundant gitu. Jadi contohnya seperti facies identification gitu. Misalnya kita punya 2.000 sumur gitu, kemudian kita harus melakukan identifikasi facies. Nah, instead of kita jump in langsung, kita kerjakan manual seperti itu, kita bisa menggunakan machine learning. Oke, begitu. Nah, tapi bukan ada keterbatasan ya. Tapi again, namanya machine learning itu pasti tidak luput dari kesalahan gitu. Jadi hasil dari machine learning itu tidak pernah 100% akurat. Jadi harus ada yang dikompromis jadi antara waktu dan quality. Pakai machine learning itu secara waktu oke, tapi secara quality itu pasti bakal jauh lebih jelek dibandingkan dengan interpretasi manual gitu. Oke. Nah, kemudian kemarin juga sempat diskusi, Mas, saya punya lapangan, tapi sumbernya cuma sedikit, cuma 20 atau 30 gitu. Jadi perlu pakai machine learning apa tidak gitu. Menurut saya, selama bisa dikerjakan oleh manusia dan tidak memakan waktu yang banyak, itu lebih baik mengerjakan secara manual saja gitu ya. Jadi tidak perlu mengerjakan dengan otomatis. Karena apa? Karena again, machine learning itu mesin itu belajar sulit sekali. Untuk sesuatu yang gampang itu apalagi mengerjakan sesuatu yang susah. Dan kalau datanya cuma sedikit, nanti hasilnya biasanya akan banyak bias. Nanti kita akan lihat bagaimana jumlah data mempengaruhi hasil interpretasi juga di beberapa slide ke depan. Nah, selain di Indonesia yang cukup berkembang pesat tentang automasi machine learning, deep learning dan sejenisnya itu di luar negeri juga sedang booming gitu. Jadi ada AIPG, mereka membuat special interest, itu disebutnya machine learning engine or something like that gitu ya. Jadi intinya mereka membuat grup yang isinya juga adalah geoscientist yang memiliki interest pada machine learning dan mengembangkan, dan di sini banyak sekali lomba ya, jadi lomba seismik, lomba well-log, dan segala macamnya, termasuk korelasi juga. Jadi kalau memang tertarik, silakan join grupnya, mungkin terbuka gitu. Kemudian selain IPG ada juga SPWLA, Society of Petrophysics and Geologic Analysis. Mereka membuat grup yang spesifik sekali membahas tentang otomasi dalam petrophysics gitu ya. Jadi tahun ini, awal tahun ini sempat ada lomba yang diadakan oleh PDDA, isinya dulu adalah
bagaimana cara memprediksi nilai di compressional sonic sama shear sonic dari triple combo log biasa gitu. Alhamdulillah tim kami juara 5 gitu. Walaupun angkanya besar dia juara 5, tapi itu cukup membanggakan karena juara 1 sampai juara 10-nya itu dari apa namanya, dari Texas, dari Rice, Slumberjee, Halliburton gitu. Jadi kita dari apa namanya, dari warga Indonesia cukup, dari warga 6+62 cukup bangga nih bisa ada di situ. Nanti bisa dicek juga nih di Google saja PDDA, SPLWA, nanti ada websitenya, bisa dicek di situ. Nah, selain itu juga ada banyak konferensi-konferensi yang membahas tentang tentang otomasi di bidang geologi. Tahun 2020 ini ada yang namanya Transform 2020. Silakan di Google, ini videonya di YouTube pun ada, sudah diupload. Tapi untuk yang Transform 2020 ini, saya bisa bilang levelnya itu sangat tinggi sekali ya. Jadi contohnya bagaimana cara optimisasi bentuk fault yang bagus agar ketika kita modeling itu tidak patah-patah atau semacam itulah. Saya pun kurang paham gitu ya. Jadi memang topik geokomputasi di dunia ini sangat luas sekali dan kita tidak bisa mengcover semua. Jadi memang harus spesifik apa sih yang akan kita bahas. Kemudian kita coba perdalam topik itu. Oke, lanjut lagi. Nah, ini masih balik lagi ke data analytics. Jadi kita di sini punya data berubah menjadi information. Jadi di sini kita punya kognitifnya kita ubah sekarang jadi machine learning algorithm. Nah, machine learning algorithm ini isinya tidak data tumpahkan selesai gitu ya. Tapi di dalamnya sendiri kita punya workflow yang sangat standar gitu ya. Jadi baik sifatnya deep learning, AI atau machine learning, ini menjadi workflow yang standar gitu. Jadi apa saja standarnya? Jadi pertama kita harus siapkan dulu datanya. Jadi datanya harus kita standarisasi nih, dalam tanda arti kita harus bentuk dalam format tabular dulu. Jadi kalau misalkan datanya bukan tabel gitu, gambar, harus kita convert dulu dalam bentuk tabular. Oke? Nah, setelah kita convert menjadi data tabular, di data pre-processing, itu kita akan coba melakukan data pre-processing. Kita scale datanya, yang tadinya datanya scale-nya 0 sampai 256, misalkan sekarang kita geser. Jadi 0 sampai 1 gitu ya, dengan metode yang namanya min-max scaling. Atau kita juga bisa normalisasi datanya pakai normalizer, atau kita standarisasi datanya jadi standarizer. Nah, beberapa algoritma itu sangat sensitif sekali dengan scale, oleh karena itu ada bagusnya sebelum kita masuk ke machine learning, data itu harus kita scaling dulu, sehingga output yang kita terima itu hasilnya cukup representatif gitu ya, karena algoritmanya jalan gitu istilahnya dalam tanda kutip. Setelah kita pre-processing, kita juga bisa melakukan namanya feature selection dan engineering. Jadi intinya gini, feature selection dan engineering itu. Misalnya gini, kita ingin memprediksi shear sonic dan compressional sonic dari data triple combo gitu ya. Nah, kemudian data yang diberikan ke kita itu tidak hanya triple combo, tapi termasuk kaliper. Kemudian ada apa lagi ya? Selain kaliper itu ada photoelectric factor dan segala macam. Pertanyaannya adalah, kira-kira nih kalau kita melakukan prediksi compressional sonic dan shear sonic, itu lebih akurat yang mana nih? Kita menggunakan triple combo saja, atau kita tambah dengan photoelectric factor gitu, PEF. Nanti kita coba saja semuanya. Jadi kita buat beberapa skenario, mulai dari yang basic, ditambah ini, ditambah itu, dan segala macam. Nah, proses penambahan dan pengurangan feature itu disebutnya feature selection dan feature engineering. Oke? Setelah kita select feature-nya, baru kita training tuh si machine learning-nya. Gitu. Jadi ini bagian yang kita sifatnya itu adalah training datanya, training si machine learning-nya. Setelah kita training machine learning-nya, kita akan scoring. Jadi kita akan menilai nih, kira-kira ini hasil trainingnya bagus apa tidak gitu ya. Tentunya untuk scoring itu kita melakukan 2 step biasanya. Ada yang namanya train sama test scoring gitu. Nah, apa itu train sama test scoring nanti kita akan bahas juga sambil demo di beberapa slide ke depan. Kurang lebih seperti itu. Jadi dari data dilakukanlah data preparasi, rapiin dulu datanya ya. Pre-processing, kita scale pakai standard scaler atau normalizer. Kemudian kita select feature yang mungkin kita masukkan ke dalam machine learning. Kemudian terakhir kita score gitu. Kita lihat hasil interpretasinya berapa, tepat apa tidak gitu ya. Oke, kurang lebih seperti itu workflow-nya. Nah, untuk bisa mengerjakan ini semua, tentunya kita tidak bisa pakai Excel ya.
Kalau pakai Excel mungkin bisa saja, tapi harus kembangin sendiri tuh makronya. Di luar sana kita punya Python. Python itu dia punya library namanya scikit-learn. Scikit-learn itu dia sudah super mantap lah, pokoknya sudah sangat mudah sekali digunakan agar kita bisa mengimplementasikan machine learning di berbagai macam aspek gitu ya. Jadi selain scikit-learn ini isinya adalah machine learning, kita juga punya yang namanya TensorFlow, kemudian yang PyTorch, kemudian terakhir itu ada apa lagi? Ada Keras. Itu tiga-tiganya library untuk deep learning bisa digunakan untuk klasifikasi juga yang lebih spesifik dibandingkan dengan scikit-learn. Gitu. Nah, untuk bisa menjalankan ini semua, kita harus bisa Python dulu nih. Jadi ada coding-codingnya gitu. Tapi percaya sama saya, mungkin buat para senior gitu, pernah belajar coding dulu, terus sempat kapok gitu ya. Karena apa? Karena dulu belajarnya C++, Fortran, dan segala macam. Java mungkin ya. Bisa dibilang, belajar Java itu 100 kali lipat lebih susah daripada Python gitu. Nah, saya dulu pernah belajar C++ juga, kemudian saya quit. Kenapa? Karena pusing banget gitu ya. Nah, sekarang saya belajar lagi Python, dan saya rasa itu 1/100 dari C++ gitu ya. Jadi sangat mudah sekali gitu. Jadi untuk visualisasi kita punya Bokeh, punya ini nama library-nya ya, Bokeh di dalam Python. Kemudian ada namanya Matplotlib dan segala macam itu. Tergantung kebutuhan kita perlunya yang seperti apa. Oke, lanjut lagi tentang machine learning. Jadi solusi apa sih yang bisa dikerjakan, ditawarkan oleh machine learning? Jadi sebetulnya ada 3 hal yang bisa dikerjakan sama machine learning gitu ya. Jadi regression solution, classification solution, sama clustering gitu ya. Dari ketiga ini, yang 2 pertama ini, regression sama classification, kita sebut sebagai supervised classification atau supervised machine learning. Kenapa seperti itu? Karena untuk melakukan regresi, itu kita butuh data. Bisa nggak kita regresi tanpa ada data? Nggak bisa ya, jadi kita harus punya data dulu. Klasifikasi pun seperti itu ya, jadi untuk mengkelompokkan satu data dengan data yang lain, seperti tadi saya sempat bilang, Halo. itu adalah